hasil kajian-kajian dari 12 kampus yang ikut dalam kolaborasi dan kajian rekomendasi ini kita serahkan kepada Kemendikbud. Oke. Oh, sumpah. Ya, dan guys, kita aku merinding loh dengernya. Ibu saya itu salah satu dosen di UIN Jakarta yang ada ancaman juga gitu dari rektor kepada ibu. Ini boleh nggak sih? Bahkan saya nggak sebut instansinya lah ya. Waktu itu ada ditemuin sama instansi. Saya tuh duduk ngobrol gini kan, kayak kakak gitu. Saya ada 2 orang gitu. Ya ngobrol aja gitu. Kamu mau ngapain gitu segala macam. Tapi pistol ada di atas meja. Saya mati hari itu gitu. Saya yakin seluruh mahasiswa Indonesia pasti gerak gitu. Hai guys, salam pemuda, speed, smart, dan solid. Kembali lagi bareng aku Desi Kemala di podcast Rumah Pemuda. Nah, hari ini podcast Rumah Pemuda tuh kedatangan para pemuda inspiratif. Parah ya, jadi kali ini narasumbernya gak 1, tapi langsung sekaligus 3 pemuda inspiratif. Nah, mereka ini bisa dikatakan sebagai top class student di universitasnya masing-masing. Posisinya cukup keren ya, karena sebutannya tuh presiden mahasiswa. Kalau enggak ya ketua BEM lah ya, kalau banyak orang tahu gitu. Langsung aja nih, aku bakal perkenalkan siapa aja narasumber hari ini. Yang pertama ada Mas Abid, Kak. Abid dari Universitas apa? UIN Jakarta. UIN Jakarta. Oke, terus selanjutnya ada Saya Atabik, Kak. Atabik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, Banten. Di Serang, Banten. Terus yang terakhir nih. Ya, halo Kak. Ya. Halo, saya Fauzan Raisal Misri, biasa dipanggil Fauzan. Fauzan. Ya. Fauzan dari universitas mana nih? Saya dari Universitas Trisakti. Universitas Trisakti. Oke, ini seru banget ya hari ini karena aku berasa kayak dikeroyok laki-laki. Tapi gini nih, yang seru justru malah karena hari ini kita kedatangan para presiden mahasiswa dari universitas-universitas yang level nasional juga punya nama besar gitu ya. Dari tadi UIN Jakarta ya, UIN Jakarta, kemudian Untirta di Banten, kemudian Fauzan sendiri dari Trisakti Jakarta gitu. Nah, langsung aja nih ya. Pertanyaan pertama deh yang basic banget. Background check dulu. Jadi mulai dari Abid dulu. Okay. Boleh ceritain deh namanya, terus kamu universitas mana dan ya majornya apa gitu. Terus menjadi presiden BEM itu periode kapan? Oke. Gitu. Terima kasih Kak Desi sebelumnya. Aku Abid Al-Akbar, bisa dipanggil Abid, dari UIN Jakarta. Kebetulan dari jurusan yang agak jauh dari lingkungan aktivisme lah, dari jurusan studi Islam. Wow, okay. Kemudian aku menjabat sebagai ketua BEM itu di tahun 2022 sampai tahun 2023 gitu. Oh, baru banget ya berarti baru ya? banget selesai. Oke. Oke, selanjutnya ada Iya Kak, aku Atabik Fahmi. Panggilnya Ata ya? Ata aja. Oke. Jadi aku itu dari kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan waktu itu jadi presiden BEM di tahun 2021 sampai di tahun 2022. Oh, 2021 2022. Majornya nih belum disebutin. Majornya itu Fakultas Hukum, jurusan konsentrasinya Hukum Administrasi Negara. Oh, Han ya. Han. Oke. Yang terakhir nih. Iya. Si Fauzan. Saya Fauzan Raisal Misri. Saya itu angkatan 2017 di Trisakti. Oke. Dulu ngejabat jadi presiden mahasiswanya di periode 2021-2022. Oke. Ya, jurusan saya itu hukum. Konsentrasi saya di hukum tata negara, hukum administrasi negara. Oh. Ya, kurang lebih sama-sama. Oh, kurang lebih sama-sama Ata ya. Yeah. Kayaknya cuman si Abid nih yang beda, tapi nggak apa-apa. Seru nih. Oke, itu tadi kalian udah ceritain sedikit backgroundnya dulu ya, background check. Nah, yang paling basic deh pertanyaannya nih. Ini kan kalian berarti udah purna tugas lah ya, karena kan presiden BEM itu masa jabatannya hanya 1 tahun ya? 1 tahun. Ya. In general memang 1 tahun ya? Yes, Semua universitas semua gitu? universitas. Oke. Terus by the way nih juga, ini kan kalian saling kenal gak sih basicnya? Saling kenal. Temen nongkrong bareng lah. Yeah. Oh, oke. Jadi keren ya, tongkrong bareng presiden BEM ya. Oke, berarti
bisa saling kenal itu ini kan pasti ada forumnya ya, Ya, seluruh Forum. ada forum ya. Namanya apa tuh? Sebenarnya kalau kita sih lebih ke memang masing-masing tuh ada forumnya, ada BEM seluruh Indonesia atau BEMSI. Kemudian di UIN pun antar UIN Jakarta, UIN Banten itu ada forum masing-masing antar UIN. Cuman kita sebenarnya tidak masuk dalam forum yang sama gitu. Kita beda-beda. Cuman karena kita sering turun ke jalan bareng, kebetulan juga lokasi kita nggak terlalu jauh gitu. Akhirnya ya udah kita nongkrong bareng, diskusi bareng, gerak bareng gitu. Akhirnya sampai sekarang pun silaturahmi itu masih terajut. Gitu. Masih terajut ya walaupun semuanya udah Jadi purna gitu. menambahkan sedikit kalau bicara presiden mahasiswa gitu kan, forum-forum yang ada tuh memang ada beberapa forum gitu. Iya. Seperti yang dijelaskan sama Abid tadi, ada BEM seluruh Indonesia, ada BEM Nusantara gitu. Posisinya memang dulu Trisakti itu tergabung di dalam BEM Nusantara. BEM Nusantara. Cuman kita sempat keluar dari forum tersebut di 2019. Nah, ada satu motivasi saya waktu menjabat sebagai presiden mahasiswa. Oke, Trisakti sekarang tidak berada di dalam forum BEMSI ataupun di dalam forum BEMNUS gitu. Jadi kita berupaya lah untuk bagaimana caranya merajut komunikasi yang baik antar presiden-presiden BEM tadi gitu. Nah, makanya kita bisa ketemu nih sama Atta, bisa ketemu sama Abid gitu. Dan banyak lagi teman-teman yang di luar gitu yang kita ketemu walaupun kita di luar dari forum-forum BEM tadi yang berbeda-beda gitu. Tapi kita buktikan kita coba bersatu lah di sini gitu. Oke, seru ya. Jadi memang berarti banyak forumnya ya. Itu secara nasional kan tapi ya. Iya kan? Iya. Kampus-kampusnya maksudnya mau itu negeri ataupun itu swasta itu tergabung dalam satu forum itu ya. Oke. Aliansi biasanya. Aliansi. Tapi dia nggak ada regionalisasi gitu enggak lah ya? Ada Langsung sih, aja Kak. nasional. Oh ada. Jadi kayak di dalam kalau di Untirta sendiri kan tergabung di dalam BEM seluruh Indonesia BEMSI itu ya? bersama UI dan kampus-kampus di seluruh Indonesia lah. Oke. Untirta sendiri tergabung di regional Jabodetabek Banten. Oh. Jadi ada lagi koordinatornya yang mengurus urusan wilayah ada, tapi di atasnya ada koordinator seluruh Indonesianya gitu. Oh oke ngerti. Jadi dia memang kayak misalkan BEMSI tadi atau yang Nusantara itu BEM Nusantara ya namanya. Dan itu punya budaya masing-masing ya, maksudnya regulasinya beda-beda gitu kan. Mungkin gimana konstruksi wilayahnya juga Kak. Kalau aku juga di Untirta membentuk inisiasi untuk kampus-kampus di Banten, kita bikin ada juga forumnya gitu ada ya. juga forumnya. Lintas antara BEMNUS, BEMSI kita satukan jadi forum regional namanya BEM se-Banten gitu. Iya. Memang harus gitu sih ya. Maksudnya ada tingkat regionalnya, maksudnya regional benar-benar dalam satu provinsi. Kemudian mungkin ke bawah-bawah juga ya ada yang, tapi kan biasanya universitas tuh ya tingkatnya provinsi ya kan, dan ada yang nasional tadi itu. Ada yang nasional. Oke, itu sedikit intermezzo lah ya buat kita biar tahu nih sebenarnya apa perkumpulan BEM tuh seperti apa sih atau BEM sendiri tuh apa gitu. Nah, tapi ini bakal nanya lebih ke hal personal nih karena kan ini temanya juga pemuda inspiratif ya gitu. Jadi ini kan kita bertiga nih. Pertanyaan satu tapi ntar kita bergantian aja sharingnya gitu. Hal yang paling pengen aku dan mungkin teman-teman pemuda lain pengen tahu gitu ya. Apa sih yang paling memotivasi kalian untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM? Karena ini kan mencalonkan ya nggak sih? Such as legislation di Indonesia legislatif kan? Karena punya eksekutif, legislatif, judulnya aja Presiden BEM gitu kan. Karena itu kan pasti ada yang mendukung kalian. Kalian dicalonkan tapi kan harus ada dari inner self kita buat kenapa sih mau dicalonkan gitu, motivasi lah. Tapi please kasih alasan yang jangan terlalu ini ya. Normatif. Jangan normatif, kasih yang bener-bener itu adalah gong kenapa nih gue harus mencalonkan diri dan kenapa gue harus menang. Itu kan emang beneran kayak ada pemilunya gak sih? Ada, ya, betul. Ada kan? Betul. Ada kampanyenya juga kan? Ada, betul. Oke. Ini keren teman-teman. Ini udah maksudnya udah kayak bibit-bibit calon pemimpin dan politisi karena sistemnya amin ya, sistemnya udah mirip-mirip itu. Oke, mungkin mulai dari Fauzan dulu deh. Karena tadi udah dari si Abid. Iya, jadi memang sistem di dalam kampus itu kita juga pakai sistem student governance juga ya gitu. Baik seperti apa yang ada di negara kita gitu, sistem trias politika gitu, pembagian kekuasaan gitu. Itu ada di dalam kampus. Jadi kalau saya itu memang dulu aktif
mulai dari BEM fakultas. Mulai dari BEM fakultas di Biro Kajian dan Strategis gitu. Jadi bicara tentang isu-isu yang ada gitu tentang kenegaraan, baik di internal kampus, tentang kenegaraan dan apapun isu kita suka gitu untuk kita coba kaji, kita bedah dan kita hasilkan output dari kajian tersebut dari gitu, diskusi tersebut gitu. Nah, berangkatnya dari sana. Lalu di periode berikutnya sempat mencalonkan diri juga, pindah ruang gitu ke legislatif. Ke legislatif. Jadi kalau legislatif di kampus kita itu sebutnya parlemen kampus mahasiswa, ya. Parlemen mahasiswa ya. Parlemen mahasiswa, saya jadi parlemen mahasiswa. Fungsinya parlemen mahasiswa kan kurang lebih sama ya kayak legislatif di Indonesia kayak DPR gitu, pengawasan gitu. Selain dari controlling, budgeting gitu kan, ya kita kan suka ngamatin gitu bagaimana tugas-tugas dari eksekutif, bagaimana kinerja-kinerjanya gitu. Dan menyambut aspirasi-aspirasi juga dari mahasiswa. Sehingga memang gabungan dari segala macam gitu keluhan-keluhan, keresahan-keresahan di dalam diri gitu. Kayaknya harus diaktualkan deh dalam bentuk calon nih jadi pemimpin tertinggi di tingkat UNIF gitu, calon presiden mahasiswa. Sebenarnya berangkatnya dari sana. Kenapa pada akhirnya mencalonkan diri jadi presiden mahasiswa? Karena memang keresahan-keresahan. Terutama waktu zamannya kita itu kan after COVID ya. 2019 2021 COVID, ya. 2020 menjabatnya mencalonkan diri kan 2021 gitu. Kita melihat ada sesuatu yang harus kita aktifkan dalam fungsi-fungsi kemahasiswaan gitu. Yang mungkin selama 2 tahun 3 tahun belakangan dinilai kurang aktif lah begitu ya. Nah, sehingga memang berangkat dari sana dan juga dorongan tentunya dari teman-teman gitu dan kepercayaan juga dari kawan-kawan gitu mencalonkan diri. Innalillahinya terpilih gitu. Oh, innalillahi sih. Amanah itu berat ya. Amanah itu berat. Amanah berat. Oke. Tapi maksudnya bagus sih, maksudnya even itu pada tataran mahasiswa tapi kan memang sudah menjiwai itu gitu loh ya kan. Berarti itu motivasinya ya, karena memang berangkatnya juga Fauzan sebelum mencalonkan di tingkat universitas itu sudah memulai dulu aktif sebagai aktivis kampus dari BEM Fakultas Hukum itu ya. Angkatannya 2017 tadi? 2017. Mencalonkan di 2021. Oh, berarti emang ada jenjang ininya ya, jenjang organisasinya dulu. Betul. 2017 kita mahasiswa baru. Lalu ya ngikutin lah proses. Kalau di Trisakti itu kita punya proses kan latihan kepemimpinan tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut. LKAD ya? Iya, LKTD, LKTM, LKTL gitu kan. Nah, kita ikutin semua prosesnya gitu sampai setelah proses LKTL lah baru bisa mencalonkan diri jadi presiden mahasiswa. Dan biasanya kan tadi ditanyain mengenai jabatan ya. Jabatan itu kan 1 tahun normalnya gitu. Itu kan berganti ya dari angkatan ke angkatan gitu. 17 ke 18, sebelum 17 16 gitu. Ya memang berganti seperti itu. Oke. Oh, berarti pemilihannya itu bukan bebas lintas angkatan ya? Enggak ya? Atau perangkatan memang? Iya, perangkatan. Kalau di Trisakti perangkatan. Oh, oke. Kayaknya menarik juga sih nanti kita bahas soal rules-nya. Kan karena masing-masing kampus pasti punya budaya dan rules yang berbeda-beda ya pemilunya ya. Oke, itu dari Fauzan. Iya. Kita lanjut ke Atta. Oke, Atta gimana tuh, Tak? Motivasinya apa nih? Saya kan masuk kuliah atau masuk kampus sama seperti Fauzan di angkatan 2017. Dan jadi presmanya juga di tahun 2021. Jadi kurang lebih kalau bicara periodisasi itu sama gitu kan. Tapi motivasi awalnya itu karena waktu itu saya sekolah itu kurang aktif organisasi. Dan lebih sukanya olahraga waktu SMA gitu. Nah, masuk ke dunia kampus kebetulan saya keterimanya di Fakultas Hukum di jurusan Hukum, akhirnya nyoba untuk aktif dalam organisasi dan akhirnya sempat diamanahkan dulu sebelum jadi presma itu jadi wakil ketua BEM Fakultas Hukum. Oke, berarti sama ya berangkatnya dari jenjang BEM Fakultas dulu gitu. Iya, karena kan di pemilihan presiden mahasiswa ya sama lah kurang lebih kayak di pembelajaran politik di pemilu, membangun koalisi dan sebagainya gitu.
Sebetulnya saya belum ada motivasi personal gitu untuk jadi presiden mahasiswa gitu Kak. Tapi waktu itu ada pendaftaran dan ada salah satu calon gitu yang nggak punya partner untuk mencalonkan diri. Akhirnya di situ saya mau untuk mencalonkan diri gitu. Dan itu karena dorongan teman-teman di yang lain fakultas juga gitu juga. ya. Jadi lebih ke di fakultas hukum ini nggak ada calon gitu, di fakultas lain punya calon, di fakultas waktu itu fakultas ekonomi, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan FKIP ada calon. Nah representasi fakultas hukum nggak ada. Belum ada. Ya akhirnya saya didorong sama teman-teman di fakultas hukum, akhirnya mencalonkan diri dan tadi sama kayak Mas Fauzan ternyata menang gitu. Ternyata menang ya. Iya. Tapi menang. Tapi enggak merasa dijebak kan? Emang tetap ada motivasi dari faktor eksternal, tapi dari dalam sendiri pasti dong ada rasa terpanggil sebagai leader gitu, pasti ada persiapan kan? sih secara personal walaupun saya nggak ada motivasi atau dorongan pribadi untuk menjadi presiden mahasiswa, tapi persiapan diri untuk menjadi ketua kandidat, BEM itu ada gitu, karena sebelumnya saya menjabat di BEM fakultas itu BEM kan. fakultas ya. Menangnya juga cukup unik karena kenapa tuh cukup unik? tadinya kan calonnya ada 3 dari masing-masing fakultas. Ternyata pas mereka daftar pemilihan persyaratannya 2 calonnya kurang gitu. Dan cuma persyaratan saya yang lengkap. Yang memenuhi. Akhirnya saya terpilihnya sebagai calon tunggal gitu. Jadi gitu. saya ngelihatnya ya walaupun nggak ada tujuan untuk jadi presiden mahasiswa, tapi ya emang takdir mungkin ya. Perjalanan nasib gitu ya. Takdir ini udah berasa kayak pemilu beneran ya. Garis tangan. Karena udah hamin 2 jam sebelum pendaftaran, saya belum menyiapkan apa-apa untuk maju gitu. Dan tiba-tiba teman-teman di fakultas mempersiapkan berkas saya gitu, tiba-tiba udah maju nih, hamin 2 jam gitu. Itu kayak aklamasi juga jadinya ya, karena kayak nggak ada lawan kan jadinya. Nggak ada lawan dan ditetapkannya memang sebagai calon, bukan ada lawan kota kosong, tapi langsung disahkan sebagai calon aklamasi waktu itu. Oke. Seru. Oke, yang terakhir si Abid. Gimana tuh Bit motivasinya? Berbeda sama Mas Fauzan sama Mas Atabik ya. Mereka dari angkatan 2017. Nah, kalau saya di sini paling muda, aku dari angkatan 2019. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Fauzan sama Mas Atabik kan dari Fakultas Hukum. Kalau saya dari Fakultas Studi Islam yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu, jauh dari lingkungan aktivisme lah. Makanya di awal 2019 saya masuk kampus, itu nggak pernah terbesit bercita-cita menjadi presiden mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua ya fokus terhadap urusan-urusan akademik, saya belajar di kelas, berorganisasi pun kebetulan organisasi di HMI gitu ya, seadanya aja gitu. Kemudian aktif di lomba-lomba, lebih kebanyakan di lomba debat bahasa Arab gitu. Jadi 2019, 2020 gitu kan aktif, sampai kesempatan itu terbuka di 2022. Sebenarnya 2021 1 tahun sebelum pencalonan sebenarnya udah terpikir gitu. Ini apa gue tahun depan maju aja kali ya, karena ternyata gini toh cara maju jadi presiden mahasiswa. Gini toh kayak terlintas nggak berat-berat amat gitu. Akhirnya bagus sih mentalitinya akhirnya ini. Coba. Nah, di 2022 Maret jadi aturannya itu kan sebenarnya setiap angkatan dapat jatah untuk menjadi presiden mahasiswa. Nah, saya kan 2019. Sebelum saya tuh angkatan 2017 yang jadi presiden mahasiswa. Nah, seharusnya habis 2017 itu ada 2018. Nah, itu udah banyak tuh calonnya segala macam. Nah, saya dari pribadi udahlah gue nyiapin buat tahun depan gitu. Ternyata keluar SK Rektor yang menyatakan angkatan 2018 di cut off karena waktu itu udah semester 8. Jadi rekrutmen sebagai presiden mahasiswa terbuka hanya untuk angkatan 2019. Nah, disitulah nggak ada teman-teman mungkin yang dari 2019 itu siap lah untuk menjadi presiden mahasiswa gitu. Akhirnya didukung teman-teman, nih gue coba maju aja kali ya. Akhirnya coba maju dan alhamdulillah ternyata terpilih gitu. Kalau kata Mas Wai, innalillahi terpilih gitu. Gitu kurang lebih Kak. Tapi seru sih, maksudnya memang kan tiap orang tuh punya bus yang berbeda-beda ya untuk mengambil satu langkah. Apalagi kan ya anggaplah ini simulasi small state gitu kayak negara kan. Apalagi nih kalian bukan lagi tingkat fakultas tapi memang
universitas gitu, yang dimana situ kan multidisiplin ya, dari berbagai jurusan kayak gitu. Dan kayak yang tadi dibilang Abid kan bilang tuh, katanya kalau jurusan aku tuh mungkin tidak dekat dengan lingkungan aktivisme, beda sama mungkin jurusan kayak hukum, politik, itu jurusan-jurusan sosial yang memang lekat lah ya, maksudnya nuansa atau lingkungan aktivisme di dalamnya gitu. Tapi it's okay, karena kan aku juga merasa maksudnya justru di masa kita kuliah itu sebagai mahasiswa itu di situ memang aktualisasi diri, terus kita juga proyeksi keinginan kita tuh apa, kan kadang setelah menjadi mahasiswa baru terbuka nih ya, baru kayak ada hasrat lah bahasanya mungkin untuk gue pengen nih berkecimpung di dunia organisasi atau mencoba jadi pemimpin gitu, leader di tingkat universitas gitu, fakultas gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Ini kan menjadi eksekutif kampus sih, keren ya bahasa. Menjadi eksekutif kampus, menjadi seorang aktivis kampus gitu ya. Pasti kan itu kalian memakan waktu, ya dong, ya kan. Most of the time kalian pasti harus pinter manajemen waktu. Kalian harus pinter dalam menempatkan skala prioritas. Karena kan ada tanggung jawab pribadi, ada tanggung jawab terhadap orang tua, terutama kan tentang masa studi. Betul. Ada desakan, ada tanggung jawab. Tapi kan di sisi lain juga kita sebagai mahasiswa tuh, apalagi yang maksudnya mau tergabung dalam organisasi kan juga kita punya jiwa-jiwa aktivisme tuh kan yang nggak gampang dong. Kan kadang sering bentrok tuh jadwal kuliah dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Apalagi kan kalian nih levelnya udah eksekutifnya nih gitu. Gimana sih, pengen tahu gimana sih cara kalian, trik-trik kalian lah gitu dalam menghandle masalah organisasi, tanggung jawab organisasi kalian dengan masa akademik kalian. Karena kan sama-sama penting tuh kan, karena gini, banyak stigma yang beranggapan bahwa gitu ya, kalau jadi aktivis kampus, aduh ntar terlantar nih kuliahnya, akademiknya gitu. Padahal sebenarnya ya mungkin ada, tapi kan tidak semua gitu kan. Sama-sama penting. Jadi gimana nih cara kalian balancing unique life kalian gitu antara aktivisme dan akademik? Kita geser mulai dari Atta dulu. Waktu itu kan Kak, salah satu kenapa saya nggak punya motivasi untuk menjadi presiden mahasiswa, salah satunya adalah waktu. Waktu, oke. Karena kan pencalonan presiden mahasiswa itu di tahun 2021, sedangkan saya di tahun 2017 masuk kampus. Berarti udah masuk ke tahun keempat. Oke, udah udah semester 8. Iya, udah mulai skripsian kan pasti. Udah mulai skripsian dan harusnya juga di tahun keempat itu ya udah selesai gitu. Udah selesai, oke. Dengan mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa, mau nggak mau kita harus menunda kelulusan selama 1 tahun kan. Artinya harus mengambil resiko untuk kuliah minimal 5 tahun lah gitu Kak. Oke. Nah itu yang jadi salah satu pertimbangan saya, bahwa orang tua juga tidak mengizinkan untuk itu saya lulus di lewat dari 4 tahun. Iya, tapi betul. ya itu karena ada istilah lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Oke. Aduh. Tapi syukurnya berhasil. Syukurnya berhasil. Alhamdulillah berhasil. Kalau enggak kebayang juga orang tuanya pasti nanti ini kan. Oke. Akhirnya di situ saya minta maaf ke orang tua, sekaligus minta izin untuk memperlambat kelulusan saya selama 1 tahun karena harus menjabat. Dan di situ ya mencoba meyakinkan orang tua bahwa dalam berorganisasi ini nggak ada hal yang merugikan lah gitu. Dan pasti ada hal yang positif dan ini juga bisa jadi nilai tambahan ketika saya lulus kuliah gitu kan. Iya, betul. Kalau untuk manajemen waktu gitu, memanage waktu ya kan, kalau saat jadi presiden mahasiswa udah nggak ada mata kuliah, jadi bisa full kita fokus untuk mengerjakan kerja-kerja organisasi. Tapi sebelumnya karena saya pernah jadi wakil ketua BEM Fakultas Hukum, mau nggak mau kan sering juga Kak bentrok antara jadwal kuliah sama jadwal organisasi. Ya, itu dan dia. Bukan cuma saya, anggota-anggota saya yang lain. Sama gitu ya. kan. Nah ya itu jadi satu tantangan sih Kak untuk masalah manajemen waktu ini. Dan ya kalau saya sih tips and triknya ya
coba ngebangun apa ya, kayak gap waktu organisasi ini dibuat efektif dan gak mengganggu jam kuliah, ya. Semaksimal mungkin dalam 1 minggu itu agenda organisasi di hari Sabtu atau hari Minggu yang udah semua orang nggak punya jam kuliah gitu. Oke, weekend. Untuk agenda-agenda yang memang harus memakan banyak waktu gitu Kak. Karena biar bagaimanapun kan teman-teman yang berorganisasi ini tujuan utamanya menyelesaikan masa studinya dan belajar. Iya benar-benar gitu. Ya. Makanya kan soal skala prioritas ya. Iya. Gitu. Oke, itu dia dari si Atta. Iya. Terus ke Fauzan dulu deh. Oke. Dari Fauzan sendiri gimana tuh? Kalau dari balancing. Saya mau jelaskan mengenai diri sendiri dulu ya. Diri sendiri dulu terkait dengan manajemen waktu. Saya rasa nggak ada masalah. Karena memang kita mulai dari masuk sebagai mahasiswa, kita selalu dituntut bagaimana manajemen waktu itu bisa baik lah begitu ya. Apalagi saya bilang kan tadi saya aktif mulai dari BEM fakultas gitu ya, dari itu jenjang nggak dari staff gitu kan, sampai akhirnya di parlemen dan sebagainya gitu. Nah memang kan karena udah terbiasa gitu untuk memanage waktu ya, caranya adalah tentu dengan skala prioritas kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya itu sebenarnya bisa lulus 3,5 tahun. Nah itu dia maksudnya. Saya itu skripsi di tahun 2020. Oke. 2020 apa 2021 awal saya lupa. Intinya saya skripsi sebelum saya mencalonkan diri jadi presiden mahasiswa. Cuman dalam proses mengerjakan skripsi itu, ya kan kita kalau mencalonkan diri jadi presiden mahasiswa itu kan prosesnya 1 tahun sebelum nggak? Ya, oke. Dan konsentrasinya ya pasti terpecah juga lah ya. Konsentrasi terpecah jelas gitu. Tapi ya memang waktu itu karena skala prioritasnya ketika kita masuk ke kampus itu adalah kuliah gitu kan. Tujuan utama kita kan ke kampus adalah kuliah gitu. Betul. Makanya berbicara tentang skripsi kita harus selesaikan. Oke. Ya, sambil mungkin waktu itu tim juga sedang menggodok lah begitu bagaimana merancang, menyusun untuk dalam proses pencalonan sebagai presiden di tahun tersebut. Alhamdulillah, syukurnya kita diskusi sama orang tua. Yeah. Orang tua tidak ada masalah dengan hal tersebut. Alhamdulillahnya orang tua tuh support. Support ya. Support. Orang tua support bagaimana anaknya apapun langkah yang akan diambil oleh anaknya untuk dirinya sendiri lah. Karena katanya ya Fauzan yang tahu, Fauzan mau jadi apa ke depan, Fauzan mau bagaimana ke depan. Tapi yang jelas adalah apapun langkah yang Fauzan ambil, tanggung jawab gitu. Tanggung jawab. Sudah mengambil langkah tersebut, tanggung jawab. Jadi makanya akhirnya yang awalnya bisa lulus 3,5 tahun, berkat diskusi sama tim, ya sudah kita perpanjang lagi, masuk di semester ke-8 gitu kan. Pencalonan di semester 8 tersebut gitu. Dan harusnya bisa lulus kan, karena sudah selesai skripsinya. Bahkan 2 kali pihak kampus itu nelpon, ini Fauzan atas nama Fauzan udah bisa yudisium. Cuman karena kita punya tanggung jawab lebih yang sudah diambil di awal tadi gitu. Otomatis harus nunda yudisium 2 kali Kak. Berarti maksudnya proses skripsi, ujian dan segala macam udah selesai ya? Udah selesai. Hanya sebelum menunda yudisiumnya. Betul. Jadi makanya waktu menjabat sebagai presiden mahasiswa 2021-2022 itu, jadi udah tidak ada mata kuliah. Skripsi juga sudah selesai. Jadi benar-benar fokus pengabdian lah untuk mahasiswa, untuk organisasi kampus gitu. Jadi makanya saya sebut nggak ada permasalahan. Nggak ada permasalahan dan baik Atta maupun Fauzan juga orang tua support aja ya. As long as ya kita tadi bertanggung jawab sama diri kita sendiri karena menurut aku juga sih ya pribadi ya pendidikan itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita pada orang tua. Tapi sebenarnya itu pendidikan itu tanggung jawab untuk diri sendiri. Betul. Karena mungkin gini juga ya, orang tua dulunya aktivis juga. Jadi ibu sih lebih tepatnya ibu juga aktivis juga dulunya. Jadi beliau sudah mungkin dia paham. Gitu. Jadi dari kecil memang suka melihat keaktifan, kesibukan ibu gitu-gitu ya. Mungkin dari sana ibu udah melihat ada potensi gitu. Jadi beliau memperbolehkan dan memang merestui gitu. Faktor habitus ini, lingkungan itu penting memang. Biasa orang arahnya kemana, anak mana itu pasti habitus dari keluarga, lingkungan, background segala macam ya. Oke, kalau gitu sekarang yang terakhir nih sama Abid sendiri gimana tuh Bid? Mungkin berbeda
kepada kebanyakan orang tua pada umumnya ya, yang pada akhirnya memasukin anaknya ke universitas untuk belajar gitu. Itu kebalik kalau saya Kak. Jadi bapak sama ibu gitu ya udah mendoktrin bahwa kamu nanti kalau misalkan masuk UIN kamu nanti aktif di ini ya. Karena memang kebetulan bapak sama ibu alumni UIN Jakarta gitu. Jadi udah didoktrin duluan gitu. Jadi semangat untuk berorganisasi itu udah terpupuk ya sama seperti Mas Fauzan gitu ya. Ibu yang aktivis gitu juga. Saya juga gitu, ibu yang latar belakang aktivis gitu. Itu pada akhirnya membuat spirit berorganisasi dulu cukup kencang. Nah, kemudian pas masuk pada masa dimana pencalonan gitu. Tapi tetaplah harus izin sama orang tua untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Iya betul gitu. Dan akhirnya itu bareng-bareng tim pemenangan waktu itu kan kita punya tim pemenangan gitu. Itu silaturahmi ke rumah gitu ya, minta izin. Ada beberapa kakak kelas, senior yang mau membantu juga di pencalonan ini sampai izin ke orang tua untuk izin Abid mau mencalonkan diri sebagai ketua BEM dan akhirnya direstui. Nah, perihal waktu, yang mungkin tadi Mas Fauzan dan Mas Atabi kan di semester 8 ya. Iya, jadi enggak secara langsung mengganggu studi mereka gitu. Nah, kalau Abid sendiri gimana? Kalau saya kan jadi pas semester 6. Iya, jadi masih ada beberapa mata kuliah dan perihal tanggung jawab tadi ya orang tua juga ya udah terserah gitu. Terserah deh, yang penting jangan molor-molor banget ibarat kata. Dan saya punya prinsip bahwa 1 tahun menjabat sebagai presiden mahasiswa itu lebih berarti daripada 1 tahun duduk di kelas. Jadi pada akhirnya banyak beberapa mata kuliah yang akhirnya loss gitu ya, kita nggak masuk karena memang banyak contoh misalkan hari Senin kita ada mata kuliah 2 mata kuliah atau 1 mata kuliah gitu. Tapi di hari Senin juga kita ada aksi turun ke jalan. Nggak mungkin tuh kita pada akhirnya nggak usah aksi deh masuk kelas, nggak mungkin. Pasti lebih mendahulukan kegiatan-kegiatan aktivisme. Karena punya beban moral tadi sebagai ketua BEM kan. Nah itu lebih didahulukan gitu. Karena ya belajar di kelas atau ngulang mata kuliah kan bisa kita ulang tahun depan gitu. Semester depan. Iya benar. Tapi mengulang menjadi presiden mahasiswa itu gak bisa diulang. Ya slightly ya. Maksudnya tidak membenarkan 100% ya teman-teman gitu. Gak membenarkan 100% ya. Makanya itu pertanyaan aku poinnya adalah soal skala prioritas gitu. Iya, individu. Ada mungkin benarnya memang belajar itu tidak selalu harus di dalam ruangan. Yes. Tapi kan ya kembali lagi tadi itu kan adalah salah satu bentuk tanggung jawab karena betul. Kan faktor kehadiran di kampus itu kan juga menentukan bagaimana nilai akhir yang nanti kan juga nilai akhir itu akumulasi untuk kelulusan kalian IPK, gitu. Betul. Cuman jadi, aku punya pandangan sendiri yang pada akhirnya pasti bakal bertabrakan gitu. Ada lo harus masuk mata kuliah, presentasi lagi dan lo harus mengurus sebuah kegiatan atau turun ke jalan waktu itu misalkan masa-masanya demo gitu. Dan kalau Abid berani mengambil resiko itu ya. Berani. Itu konsekuensi sih. Iya, konsekuensi logisnya ya. Konsekuensi lo mencalonkan diri sebagai ketua BEM ya. Salah satunya menggugurkan beberapa mata kuliah yang harus diulang atau harus dipelajari lebih lanjut. Itu sih Kak. Agak berbahaya tapi ya itulah pilihan gak sih? Iya sih, ya makanya itu gitu, aku juga pengen banget nanya gitu, maksudnya kan itu bukan jabatan yang kecil karena tingkat universitas dan kalian juga, maksudnya semua universitas itu juga sama ya, skupnya besar gitu, tapi kan ya balik lagi, maksudnya masing-masing individu tuh dan situasional juga nggak sih masa kepemimpinan itu seperti apa gitu, kayak tadi misalkan Fauzan cerita dia menjabat bukan pasca sih itu ya masih terhitung masih COVID banget. Ya. Lagi recovery recovery dan memang aktivitas kampus itu juga belum tatap muka kan pada saat itu. Udah mulai hybrid gitu. Iya, hybrid ya. Apa sih dulu PSBB ya? Iya, PSBB dulu ya. Udah mulai. Ya buka tutup lah PSBB-nya waktu itu. Tapi kalau Abid kan sudah itu 2022 rasaku udah hybrid sih. Masih hybrid juga ya. Masih hybrid dan itu tantangannya sih dalam menjalani organisasi. Ya, tapi ya itulah ya, maksudnya mau jadi mahasiswa dan menjadi aktivis mahasiswa ya, apapun tapi itu hidup selalu ada pilihan. Mau menguatkan lagi dari yang Abid sampaikan ya, memang 1 tahun menjabat sebagai presiden mahasiswa itu ya sangat berarti begitu. Iya betul. Kenapa gitu? Bayangkan aja dalam proses pencalonan aja dulu yang awal ini gitu. Dari sekian banyak mungkin mahasiswa di angkatan kita di 2017, ya cuma 1 kan presiden mahasiswa. Iya, kesempatan itu not come twice ya. Iya betul gitu. Dan sama dulu saya sering dibilang gitu. Kalau misalkan kamu calon kepala daerah, calon bupati, calon gubernur, kamu gagal di periode ini, kamu bisa coba 5 tahun kemudian di periode berikutnya. Atau gagal lagi kamu bisa coba. Kalau mahasiswa enggak ya? Kalau kamu gagal jadi calon presiden mahasiswa tidak bisa dirubah. Bagus nih analoginya. Siapa yang ngasih tahu? Lagi, gitu. Analoginya bagus nih. Siapa? Kesempatannya cuma sekali gitu. Jadi
resiko yang diambil sama Abid itu sangat tepat gitu. Dan siapapun sih. pasti posisinya akan sama seperti Abid gitu. Even mungkin resiko. Kalau kalian studi lanjutan S2 juga nggak ada ya. Jadi karena memang harus anak-anak yang di level S1 gitu kan yang berkesempatan. Oke, sampai di situ kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Ini kan kayak tadi nih, periode atau masa memimpin sebagai presiden kampus itu kan menentukan isu apa yang hangat di masa kepemimpinan kalian, iya kan? Dan setiap masa kepemimpinan tuh pasti punya ya tadi hot issues-nya apa dan pasti ada legacy juga dong selama masa kepemimpinan kalian. Nah aku nih pengen tahu isu apa sih dan program kerja apa? Karena kan ini pasti punya program kerja dong, yang menjadi fokus kalian pada saat memimpin itu gitu, masa jabatan kalian gitu. Itu kan beda-beda kayak tadi misalkan Fauzan dan Atta situasionalnya kan pada saat itu adalah COVID. Pertemuan kan terbatas dan kegiatan kampus juga pasti sangat berkurang dong. Nah, begitupun sebaliknya Abid, itu kan masa recovery, udah mulai lagi tuh kan numpuk. Coba deh diceritain singkat aja deh Gi, apa sih fokus dari program kerja kalian di masa itu gitu loh. Sebagai presiden kampus. Siapa dulu? Apa kita mau home pimpang? Dari tadi atau udah ya? Dari Abid dulu. Oke, makasih Kak. Jadi kalau bicara program kerja ya, pasti masing-masing pemimpin gitu ya atau masing-masing ketua BEM punya paradigma terkait organisasi ini lu mau bawa kemana sih gitu. Nah, kalau misalkan saya sendiri ya menganggap bahwa ya BEM UIN Jakarta ini pas periode saya itu sebagai mitra kritis gitu ya. Entah itu mitra kritis terhadap kampus ataupun terhadap pemerintah yang levelnya nasional. Ya misalnya di kampus kenaikan UKT, fasilitas nggak berjalan dengan baik, nggak sesuai dengan UKT yang kita berikan, itu tetap kita kritis sampai di akhir masa periode rektor waktu itu kita kasih rapor merah gitu. Dan sampai dipanggil rektor, kemudian diancam untuk nggak bisa lulus segala macam. Tapi justru itu yang memantik, ya silakan aja kalau misalkan dalam hati ya silakan aja kalau misalkan lo mau nggak ngelulusin gue itu karena mahasiswa aktivis mahasiswa itu justru lebih seneng tuh kayak gitu-gitu tuh. Mau dilaporin polisi, tertantang, ya silakan aja gitu. Dan apinya itu akan lebih besar. Nah, kemudian di level nasional waktu itu kita sempat aktif untuk menyuarakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Itu yang menarik sih. Memang pada akhirnya kita nggak goals ya, nggak bisa dibatalkan undang-undang itu. Tapi 6 kali kita turun ke DPR gitu ya. Dan 6 kalinya itu tidak didengarkan sama sekali oleh DPR. Itu yang pada akhirnya kita berpikir dan sebenarnya kalau kita yang turun ya kita secara pribadi turun gitu berkali-kali kita siap gitu. Cuman bagaimana kita meyakinkan kepada teman-teman di bawah gitu. Ya karena mahasiswa sebelum COVID, pasca COVID itu beda. Iya makanya. Secara psikologis kan? Ya. Betul. Ngapain sih Bang kita aksi kan kita nggak didengar itu tuh. Bagaimana kita berproses untuk meyakinkan teman-teman untuk tetap turun aksi. Pada akhirnya kita memasang goalsnya itu bukan pada disahkan atau tidak gitu. Tapi goalsnya adalah seberapa jauh dan seberapa besar nafas kita mau menyuarakan tentang isu-isu nasional gitu. Betul. Nah itu sih yang saya tekankan gitu kepada teman-teman BEM dan teman-teman fakultas bahkan di jurusan sehingga harapannya bukan hanya berhenti di periode saya untuk tetap menyuarakan tapi di periode selanjutnya. Itu perihal bagaimana BEM itu menjadi mitra kritis. Tapi di sisi lain karena visi saya waktu itu adalah memperdayakan mahasiswa gitu. Setiap bulan kita harus ngadain kegiatan, entah itu kegiatan lingkungan, kegiatan pendidikan, mengajar di beberapa, ada di Ciputat itu taman baca kolong, jadi di kolong jembatan, jadi dihias menjadi taman bacaan. Nah itu teman-teman kita aktifkan di sana. Kemudian di akhir BEM ini ya dari BEM UIN Jakarta. Kemudian juga di akhir masa periode kita bikin festival musik yang ini anak UIN sebenarnya nggak bukan bisa ngaji doang loh, tapi kita juga bisa ngadain festival musik segala macam yang pada akhirnya fokusnya kepada pemberdayaan mahasiswa. Yang pertama sebagai mitra kritis, kita tetap aksi dalam menyuarakan beberapa aspirasi dan isu. Yang kedua pemberdayaan mahasiswa sih. Mahasiswanya, oke. Menarik ya. Terutama yang tadi soal maksudnya aksi, karena gimana pun kan memang melekat ya akhirnya jabatan itu dengan kegiatan aktivisme kayak gitu. Betul. Sampai itu berarti hanya universitas kalian aja yang waktu Cipta Kerja itu. Oh enggak, atau gabungan kan? Bareng teman-teman UI, Trisakti, Untirta gitu ya. Sampai kan pada akhirnya ternyata jalan aktivisme itu bukan di jalan aja kan. Waktu itu viral perihal BEM UI yang buat jadi gambar Bu Puan Maharani itu pakai kepala tikus atau berbadan tikus gitu kan. Nah, itu kan viral tuh pada akhirnya ternyata kita harus
mencari formula-formula untuk memantik mahasiswa untuk turun aksi gitu. Kalau nggak ada media-media kayak gitu kan tantangannya baru nih. Betul. Kita taruhlah kita tuh beberapa kali bikin kajian gitu ya. Bikin kajian, ngadain kajian, konsolidasi, bikin rilis yang panjang berlembar-lembar. Itu ternyata pada akhirnya ini realita di lapangan itu nggak dibaca sama teman-teman mahasiswa gitu. Dan itu tidak memantik mahasiswa untuk turun ke jalan. Apa yang membuat mahasiswa itu turun ke jalan? Ya video-video meme gitu yang lucu, yang bisa bikin ketawa, yang mudah viral yang itu mudah ya. dicerna kan. Yang mudah dicerna. Dan pada akhirnya orientasi mahasiswa pun ke sana yang itu nggak bisa kita tolak juga. Akhirnya beberapa aktif di situ kan. Bagaimana aktivisme digital lah kita menyebut. Iya, aktivisme digital karena memang kita nggak bisa terus-terus terkurung dalam konsepsi ya bahwa aktivis itu lekat dengan ya udah aksi turun ke jalan. Betul. Tapi kan kita harus menyadari bahwa kita sekarang hidup di dunia digital gitu kan. Selera anak muda tuh juga berubah. Ya kan? Jadi memang kegiatan-kegiatan penyaluran aspirasi itu harus dikemas dengan cara-cara yang lebih kreatif nggak sih? Termasuk even bahkan ini dalam politik ya. Ini tuh menjadi kajian gitu. Politik dalam dunia politik itu nggak mesti semua unsur kuasa itu ya dalam bentuk birokrasi, hal-hal yang formal. Tapi sebenarnya suara-suara masyarakat itu bisa disalurkan melalui grafiti. Bahkan itu menjadi salah satu kajian tesis di kampus aku dulu ya di UGM itu kayak grafiti dan politik. Itu grafiti yang ya udah di jalan itu punya meaning, bentuk speak up masyarakat gitu, ya kan? Bahkan ada juga dalam bentuk stand up komedi juga bisa menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi. Ya, aku juga harapannya maksudnya apalagi kalian ya, maksudnya kita kan beda generasi nih. Gitu jadi harapannya adalah maksudnya anak-anak muda ini aktivis-aktivis sekarang ini juga harus memodernisasi dirinya gitu. Jangan terkurung dalam konsep bahwa ya gitu kalau nggak turun jalan nggak keren. Tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kalian lakukan. Kreativitas itu justru itu yang lebih efektif di masa sekarang gitu. Aku suka sih tadi jawaban Abid. Oke, sekarang ke Fauzan. Gimana tuh kalau dari Fauzan sendiri waktu masa kepemimpinan Fauzan tuh apa sih isu-isu yang hot di kampus kamu utamanya ya? Karena kan ini per kampus pasti beda dong hot isusnya gitu. Kalau di Trisakti umumnya ya yang utama adalah kita cerita tentang after COVID. Oke lah masih situasi COVID lah gitu kan. Iya masih COVID. Kita ngelihat 2020, 2021 itu kan bicara tentang mahasiswa baru. Mereka itu kan tidak masuk ke dalam kampus. Ini kan online nih. Mulai dari proses mereka PKKMB, ospek kampus dari awal gitu. Mereka tidak tahu bagaimana budaya di kampus, tidak tahu bagaimana pergerakan di kampus, tidak mengetahui lah apakah ada organisasi mahasiswa di dalam kampus gitu. Nah, sehingga memang PR utama saya ketika menjabat itu adalah bagaimana caranya buat kita membangkitkan gairah semangat dari mahasiswa-mahasiswa ini, terutama nih 2 tahun, 2 angkatan loh ini yang tidak masuk ke dalam ke dalam kampus. 2020 angkatan 2020, angkatan 2021. Ada dua angkatan ini yang tidak mengetahui situasi di dalam kampus gitu. Iya. Nah, ditambah lagi mungkin ada angkatan 2019 yang sebelumnya memang 1 semester sudah masuk tapi semester kedua kan mereka udah Covid tuh. Betul, benar. Gitu. Belum lagi angkatan 18 yang sebelumnya ya udah mulai akhir-akhir dari masa di kampus kan tentu semangatnya dengan Covid tadi kan sedikit berkurang gitu. Nah, sehingga memang PR utamanya adalah membangkitkan semangat gitu dalam berorganisasi, dalam hal pergerakan gitu, dalam hal membahas isu dan sebagainya. Jadi itu memang PR utama ya waktu jadi presiden mahasiswa. Terutama lagi saya mau cerita sedikit ketika 2021-2022 saya tuh ngejabat 1 tahun 5 bulan Kak, kurang lebih. Karena periode berikutnya cukup ngaret dalam proses pencalonannya. Jadi ada fasenya waktu itu Covid tuh lagi landai gitu kan. Nah itu kan kita coba untuk gencarkan lagi nih semangat mahasiswanya. Dengan cara apa? Mungkin dengan kegiatan-kegiatan kecil-kecil dulu, hybrid segala macem gitu. Nah tiba-tiba di pertengahan periode, kalau nggak salah tuh Desember 2021 ya itu Covid yang ketiga tuh. Covid yang gelombang ketiga ya? Atau ya itu udah masuk gelombang kedua nggak sih? Gelombang kedua atau gelombang ketiga saya lupa. Tapi intinya di Desember Januari itu tiba-tiba ada Covid yang jenis baru ya itu ya. Ada jenis baru masuk tiba-tiba kan lockdown lagi tuh ya kan. Buyar lagi semuanya gitu.
Nah untungnya tidak lama gitu kan, COVID ketiga itu untungnya nggak lama, Januari Februari recovery lagi gitu, untung cepat gitu. Sehingga memang kita coba lagi untuk bangkitkan semangat gitu. Ya kita harus tetap buktikan bahwa kepresiden mahasiswa Trisakti itu gitu tetap ada gitu. Jangan sampai dengan COVID gitu, walaupun kampus tidak buka, kampus tertutup gitu misalkan, kita harus buktikan dengan kita aktif berkegiatan, kita aktif dengan ya keseharian gitu. Waktu itu sosial media kita harus gencarkan karena memang betul. Exposure di sosial media kan cukup besar dan kencang ya selama COVID itu ya. Jadi di situ kita mulai kencangkan. Nah itu isu yang pertama ya Kak ya. Untungnya itu tidak berlangsung secara lama. Kita berhasil melewati itu, membangkitkan semangat mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa baru gitu. 2022 awal ya, masuklah beberapa isu-isu nasional kan waktu itu. Ada tentang isu 3 periode gitu. Terus ada isu mengenai BBM yang naik gitu. BBM, isu bahan pangan dan hot issues secara nasional semua ya. Masa periode jabatan si Fauzan ya. Iya, memang mungkin pasca 2019 ya reformasi di korupsi, 2020 kan rada flat nih. 2021 kita coba recovery, menyusun strategi dan sebagainya. 2022 itu yang cukup kencangkan isunya. Jadi di situ mungkin kita banyak dan untungnya ada tugas aksi utama aksi di 2022 itu kita aksi mengenai perpanjangan masa periode itu kan cukup gencar ya. Waktu itu kan mulainya nasional dari Pak LBP ya kalau nggak salah ya. Pak LBP dikuatkan oleh Bahlil, oleh Kanda ini kan. Terus ya kita melihat ada sebuah keseriusan lah di sana untuk mengenai perpanjangan masa jabatan presiden ini bakalan lanjut nih gitu kan. Bahkan ada statement waktu itu ya sudah kalau memang melanggar konstitusinya yang kita rubah gitu kan. Nah kalau kita melihat dan kita menilai itu kan bicara tentang etik ya, bicara tentang moral ya. Nah akhirnya kita turun ke jalan dan itu berepisode ya, berkali-kali lah gitu. Berkali-kali kita turun. Berarti itu dalam bentuk aksi gabungan ya dengan BEM dari banyak kampus gitu ya. Iya, di situ kita ketemu bertiga gitu. Oh, malah dari situ. Oke. Jadi mungkin karena satu isu tadi ya, isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden yang mungkin panas waktu itu. Dan disitulah mungkin kekompakan kita mulai terasa. Karena memang niat saya adalah waktu itu kita harus turun ke jalan. Solusi terakhir harus turun ke jalan karena sosial media udah kita coba gencarkan. Tetap harus ada satu cara terakhir gitu kan, kita harus turun ke jalan. Dan motivasinya adalah silakan teman-teman punya organisasi yang kita bicarakan di awal tadi ya, punya organisasi atau punya forum BEM masing-masing, tapi coba dong kali ini gitu kita bersatu coba gitu. bareng gitu. Nah akhirnya tokoh-tokoh ini lah gitu yang kita coba satukan gitu gerakan mahasiswa. Jadi tidak ada BEMNUS, tidak ada BMC, tapi kita coba dong kita gerak ini mahasiswa Indonesia gitu mahasiswa. Ya dengan isu yang memang levelnya itu isu nasional gitu. Kekompakan tuh memang bisa bisa dilihat dari situ gitu. Betul. Ya, berarti itu ya di masa Fauzan pun juga ya karena kan menjabat sebagai presiden kampus tuh kan ya pasti masalah internal dan eksternal ada gitu. Kalau internal kan paling ya masalah birokrasi kampus ya biasanya ya. UKT lah, fasilitas mahasiswa dan sebagainya. Tapi kan yang lebih sering urgent ini adalah bagaimana kemudian mahasiswa atau yang diwakilkan oleh kalian gini sebagai presiden mahasiswa apalagi di kampus-kampus ternama gitu ya. Bagaimana aksi kalian menanggapi isu-isu nasional dan bagaimana sumbangsi terhadap society gitu kan. Itu kan juga salah satu bentuk tanggung jawab sebagai anak muda gak sih? Iya kan? Oke, kalau gitu yang terakhir si Atta, gimana Ta waktu kamu menjabat tuh apa sih yang ini? Waktu itu kan isu-isunya gitu. Saya aktif di 2021-2022. Sama kayak Fauzan ya? Sama kayak Mas Fauzan. Nah, saya itu dari awal ingin mencalonkan diri punya visi, Mbak, yaitu masalah untuk kekerasan seksual dan masalah perspektif gender di kampus saya ini lebih kuat lah gitu. Oh itu 2021 cukup kencang juga itu. Nah, Oke, iya.
Jadi saya jadi waktu itu saya punya cita-cita bahwa di Untirta sebagai satu-satunya kampus di bawah Kementerian Pendidikan Kemendikbud itu lebih dulu punya perspektif gender mengenai aturannya gitu, minimal SK Rektor. Iya, maksudnya di Provinsi Banten kan ya, universitasnya itu. Iya, waktu itu kan belum ada aturan dari Panadim dari Kemendikbud. Iya. Nah, saya waktu itu ya fokus untuk Pak Rektor segera bikin SK gitu. Oke, ya. Sampai pada akhirnya 2 bulan sebelum ada aturan dari Pak Menteri, Untirta itu sudah membuat SK. Bahkan draftnya dibuat 6 bulan sebelum adanya aturan dari kementerian gitu. Karena itu seringkali jadi komunikasi yang saya selalu perjuangkan ketika bertemu dengan Pak Rektor. Pak Rektor, Karena masalah kekerasan seksual pada tahun-tahun itu kan lumayan, terutama dalam lingkungan kampus ya. Marak gitu. Marak banget sih. Bahkan bener-bener. Bukan hanya antar mahasiswa gitu, tapi ada hubungan relasi kuasa gitu. Iya, nggak secara horizontal aja itu kan, tapi vertikal juga dia. Nah, jadi kan ini menurut saya ya jadi satu isu yang harus jadi konsentrasinya mahasiswa di kampus-kampus. Iya. Karena kalau bukan kita yang punya perspektif gender gitu, ya nanti isu ini nggak ada lagi muncul ke permukaan. Betul. Menarik nih si Atta, maksudnya ini kan ini kan pasti ini yang ntar pada nonton podcast ini tuh, maksudnya aku tuh suka ketika isu-isu feminisme ini kan juga bentuk gender ya, nggak bisa dijauhkan dengan yang namanya feminisme gitu kan. Menjadi feminisme tuh nggak mesti perempuan. Iya betul. Nggak mesti perempuan. Bahkan menurut aku bukan kesadaran ya, maksudnya feminisme itu, konsep feminisme itu juga harus lebih dipahami justru oleh laki-laki. Betul, sepakat. Ya, jadi itu aku kalau ketemu aktivis yang walaupun kalian itu seorang gentleman laki-laki, tapi kalian concern terhadap isu ini gitu. Ya nggak sih, karena nggak bisa mau perempuan. Selama ini kita menjadi aktivis perempuan gitu ya, membahas isu feminisme, soal kekerasan, soal gender, segala macam tuh nggak bisa mau cuap-cuap kayak apapun. Tapi ketika kesadaran itu juga tidak dibangun oleh laki-laki, itu nggak bisa. Betul. Waktu itu bicara tentang isu gender gitu, isu kekerasan seksual ya, terutama kan ada undang-undang PKS ya, undang-undang PPKS. Waktu itu saya sama Atabik sama Uin juga kita bikin satu kegiatan bersama juga tuh, gitu, kolaborasi. Gitu. Ada berapa kampus ya? Kegiatan kita? apa tuh? Kampus. Jadi kita bikin bukan seminar kolaborasi yang dimana itu hasil kajian-kajian dari 12 kampus yang ikut dalam kolaborasi. Dan kajian rekomendasi ini kita serahkan kepada Kemendikbud. Sumpah. Dan guys, kita aku merinding loh dengernya. Dan kita dorong DPR juga untuk sahin RUU TPKS itu kan, RUU TPKS secepatnya dan pada akhirnya disahkan itu beberapa tahun apa ya? Enggak nyampe setahun, beberapa bulan kemudian gitu. Dan akhirnya ya Pak Nadiem memberlakukan adanya aturan itu terkait dengan kampus ramah perempuan dan di setiap kampus diwajibkan memiliki satgas KS gitu. KS ya. Itu keren sih. Di Untirta waktu itu jadi salah satu kampus yang paling awal memberlakukan aturan rektor terkait kekerasan seksual, dan juga sekarang ya sudah aktif ada satgas kekerasan seksual gitu. Itu salah satu konsentrasi saya ketika menjabat. Apa ada satu kepuasan batin lah. Pasti itu achievement gitu kan. Kita cukup senang ya waktu kita mendengar gitu DPR itu akhirnya memutuskan pengesahan ya terhadap undang-undang TPKS. Kita sampai lihat lagi kegiatan-kegiatan kita sebelumnya gitu. Wah, pasti. Akhirnya apa yang jadi rekomendasi kita nih keterima gitu. Aspirasi itu ya. Menjadi dorongan kita waktu itu akhirnya hari ini disahin. Dan bentuk apa maksudnya gini,
tidak mungkin, maksudnya pada level kenegaraan gitu ya, isu itu tidak mungkin tidak masuk, tidak terdengar, tidak mungkin. Tapi kan dengan adanya aksi-aksi aktivis mahasiswa ini, anak muda ini, itu menjadi booster gitu. Karena kan kita bohong lah ketika bilang misalkan isu ini tidak terdengar tuh sampai kepada tingkat legislatif, eksekutif, tidak mungkin. Di masyarakat pun isu itu hot issues gitu ya. Cuman kan dengan adanya gerakan aktivisme mahasiswa ini, dengan adanya sumbangsi kalian, apalagi tadi tuh kalian membuat rekomendasi jadinya kan gitu, dengan kajian, dengan keilmuan gitu. Itu kan kayak ini loh dunia aktivis yang kita tuh nggak mesti anarkis gitu. Betul. Ya, you can be activist tapi in a smart way. Ya nggak sih gitu. Nggak mesti lo mesti kayak karena gini, di sebagian daerah kalau kalian ini kan bisa dibilang sebagai mahasiswa di level perkotaan, kota besar lagi, Jakarta, kayak Fauzan kan Trisakti, siapa sih nggak tahu Trisakti gitu. Terus kayak Ata juga dari Untirta, masih di dataran Jawa, karena kan kita nggak bisa nafikan ya kondisi apa sih pembangunan di Indonesia nih kan belum rata nih, termasuk dalam bidang pendidikan gitu. Betul. Dan kayak Abid juga di UIN Jakarta gitu. Ada privilege pasti untuk teman-teman yang berasal dari kampus besar, tapi yang ingin aku sampaikan di sini adalah syukurnya yang kalian memiliki akses terhadap universitas besar gini itu kalian manfaatkan dengan baik. Dan sebetulnya kalau lihat pergerakan mahasiswa sekarang itu juga nggak bisa dibilang nggak kayak tahun 98 pergerakannya, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang bergerak secara masif konsen kepada kekuasaan. Nah sebetulnya ada kemenangan-kemenangan yang itu juga diperjuangkan oleh mahasiswa dari skala isu. Mungkin perbedaannya di di tahun 1998 fokusnya adalah kekuasaan pada saat itu, yaitu Soeharto gitu. Nah, pada musuhnya bersama waktu itu. Pada zaman kita sekarang ya musuhnya pada skala isu. Buktinya kalau dulu tuh musuhnya adalah sistem. Iya kan? Karena sistem kekuasaannya. Sistem kekuasaannya, dan melawan sistem kan seperti melawan negara. Apalagi pada saat itu kan kita memang dikekang oleh kebebasan. Ya kan? Belum masuk periode demokratisasi di Indonesia gitu. Jadi mungkin harus ditekankan lagi ya gitu bahwa bagaimana bentuk aktivisme mahasiswa itu harus menyesuaikan dengan konstelasi zamannya kapan gitu. Kalau sekarang bukannya nggak ada aksinya nih aktivis mahasiswa sekarang, tapi dalam pattern dan wujud yang berbeda. Tapi sebenarnya aksi-aksi kalian tuh keren banget. Kayak tadi dalam skala isu aku setuju itu. Kayak tadi aksi kalian soal soal isu kekerasan ya kan, tadi juga soal periode 3 periode itu, dan kayak tadi Fauzan soal Cipta kerja gitu. Jadi bentuk pattern kegiatan aktivisme kalian tuh kan sebenarnya juga ada gitu kan. Gitu. Keren gitu. Makanya beberapa mungkin bilang ada berbeda gitu. Karena memang situasinya memang benar zamannya berbeda gitu. Betul. Tapi bukan berarti tidak menang, bukan berarti tidak berhasil. Yang disampaikan oleh Mas Atta tadi kan ya ada keberhasilan kita terhadap memenangkan isu-isu tertentu gitu. Betul. Karena pembelajaran kita di kelas bukan untuk membenci individu tertentu atau presidennya siapa, tapi bukan. Apa nih sesuatu atau kebijakan yang ini yang tidak sesuai dan merugikan masyarakat. Yang terbaru kan juga mahasiswa sangat masif menolak kenaikan UKT Panadim, dan akhirnya goalsnya juga dibatalkan gitu kan. Walaupun katanya mau diberlakukan tahun depan. Nah itu akan jadi perlawanan di selanjutnya lah gitu. Selanjutnya benar-benar. Tahun-tahun selanjutnya. Kayak tadi balik lagi ya, tadi aku sempet terputus tuh. Karena kayak tadi aku bilang kalian punya privilege berasal dari universitas kenamaan di kota besar. Mungkin bentuk aksi kalian itu sudah berbeda. Ya kan? Tapi mungkin bagi sebagian teman-teman aktivis yang dari daerah itu masih seringkali lekat dengan kegiatan-kegiatan aktivisme yang mungkin sedikit menggunakan fisik, mungkin ya anarkis. Aku nggak pengen bilang anarkis ya, tapi mungkin aksi konvensional lah. Iya, aksi konvensional lebih enak didengar. Jadi itu harus mulai kita teman-teman aktivis muda nih, mahasiswa ini harus juga menyuarakan itu gitu hingga pada level daerah lain kan, karena kan ada forumnya juga kan gitu. Nggak mesti kok harus
gue gagah nih bakar ban kayak gitu. Karena aku punya basic juga sebenarnya adalah seorang akademisi gitu. Di kampus aku dulu, tempat aku bekerja mengajar itu, kebanyakan kegiatan aktivis mahasiswa ini belum pada level isu seperti kalian ya, maksudnya nasional gitu. Ini masih dalam tatanan kebijakan kampus, internal kampus. Tapi itu pun mereka sudah langsung aja menggunakan aksi-aksi ya konvensional tadi, membakar lah, merusak, kayak itu seharusnya bisa teman-teman ya aktivis, teman-teman pemuda mahasiswa lainnya di seluruh daerah di Indonesia mungkin kayak teman-teman inilah bisa lebih menyesuaikan, bisa lebih ramah, karena bersuara itu nggak mesti berisik. Betul. Yang penting suaranya itu berkualitas aja sebenarnya. Kontennya. Betul. Iya kan? Sama halnya kayak gini. Oke, kita berbicara tentang Indonesia darurat literasi gitu, budaya membacanya cukup rendah gitu. Kalau bicara tentang kajian ya, biasa kalau BEM itu minimal itu kan mungkin 15 halaman gitu, 10 halaman gitu kajian, atau bahkan ada yang lebih 30 halaman dan sebagainya gitu. Nah, kadang kan orang males ya untuk membaca 30 lembar gitu. Udah pusing duluan gak sih? Macam gitu, atau scroll 30 lembar gitu, udah males kan. Nah, sekarang kan mulai bertransformasi tuh ke ini ya, yang awalnya 30 lembar, bagaimana caranya semua isi-isinya, konten tersebut tergabung dalam satu flyer gitu. Iya, intisari aja. Intisari gitu. Tergabung dalam satu flyer, satu poster atau satu postingan gitu. Nah, kan itu adalah bentuk transformasi gitu. Nah, betul. Jadi memang presiden-presiden BEM di zaman kita, bahkan mungkin untuk seterusnya gitu, yang dituntut itu adalah inovasi. Kreativitas. Kreativitas. Betul. Karena justru membuat intisari itu lebih rumit daripada membuat sebuah draft. Iya dong. Karena kayak gini kita kan semua udah pernah buat skripsi ya. Sebenarnya kadang yang paling sulit itu kita membuat kita membuat di bagian kesimpulannya nggak sih? Karena ketika kita membuat rekomendasi, simpulan saran tuh, karena ketika di pembahasan kita enak bisa mengalir sejelas mungkin. Tapi kan kayak tadi dibilang Fauzan, siapa sih zaman sekarang yang kita semuanya membaca literally by phone, by teknologi. Kalau terlalu panjang tidak menarik dikemasnya, kita udah skip. Sekarang kalau nggak yang benar-benar kreatif, aksinya, bentuk aktivismenya itu lewat. Kampanye aja kalau nggak kampanye kreatif kan kayaknya sekarang sulit gitu. Termasuk nggak cuma dalam politik ya, dalam unsur kuasa, tapi juga dalam bisnis ya kan. Mungkin kayak tadi si Abid juga, kamu dalam kajian Islam ya tadi ya. Studi Islam. Studi Islam itu juga kalau tidak dikemas dengan hal kreatif di zaman sekarang tuh nggak bisa bertahan kayak gitu. Oke, tadi udah semua kan? Udah. Yang maksudnya gilirannya udah tadi kan? Nah sekarang ini pertanyaannya. Next pertanyaan, selama menjabat ada nggak satu fenomena, satu kegiatan, satu aksi yang itu sangat memorable buat kalian? Yang itu tuh pas kalian alamin, waduh nih bakal jadi pelajaran seumur hidup gue nih kayak gitu. Pasti ada lah ya nggak sih? Yang satu hal yang bener-bener memorable buat kalian. Entah itu perjuangan dalam bentuk aksi kah, atau mungkin teguran mungkin dari, karena gini menjadi pemimpin kan nggak mungkin nggak ada pressure. Secara internal maupun eksternal. Nah, coba deh kalian sharing soal hal itu gitu. Dari Atta dulu deh. Jadi pengalaman selama jadi Presma mungkin ya. Iya. Ya, yang pertama karena dari awal visi saya fokus kepada isu kekerasan seksual. Ya salah satu hal yang memorable dan benar-benar membuka wawasan saya ketika saya melakukan pendampingan. Waktu itu kan belum ada Satgas Kekerasan Seksual. Nah, jadi saya di BEM menginisiasi untuk punya Satgas sendiri gitu kan. Jadi ada tim yang diisi oleh teman-teman BEM untuk melakukan pendampingan atau ya apapun yang bisa dibantu dan dibutuhkan gitu. Ya karena kan ini sangat personal ya Kak. Jadi bener. Ketika dia nggak butuh ya kita nggak memaksakan itu. Nah tapi ada beberapa hal yang dalam kasus itu diberikan lah tugasnya kepada BEM untuk melakukan pendampingan. Gitu. Ya karena bagaimanapun kan BEM mitra kampus ya gitu. Benar sih. Dan waktu itu ada satu case kekerasan seksual. Belum ada undang-undang TPKS, belum ada aturan SK Rektor, belum ada
aturan dari Kemendikbud gitu. Nah tapi ini udah ada kasusnya. Udah ada kasusnya. Ya, walaupun bentuknya kekerasan yang banyak orang itu ngelihat ini perlu dinormalisasi lah karena nggak seberapa gitu. Tapi menurut kita itu bentuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Nah, iya, simpelnya kayak catcalling itu kan orang gitu kan. kayak itu dibiasakan gitu. Padahal itu tuh udah bentuk kekerasan verbal. Kekerasan tuh nggak mesti fisik. Betul. Verbal tuh apalagi untuk perempuan ya. Itu tuh lebih menyakitkan sebenarnya gitu. Nah, waktu itu akhirnya saya dengan teman-teman menginisiasi untuk melakukan laporan hukum ke Polres gitu. Oh, oke. Walaupun dari penyidiknya menolak laporan dari korban karena belum bisa masuk waktu itu kan kalau nggak salah undang-undangnya hanya ada ke undang-undang pemerkosaan atau perbuatan tidak menyenangkan dan ya itu kan sangat sangat sensitif isu kayak gitu tuh sulit karena untuk dibuktikan juga kadang sulit kan gitu. Tapi memang ini ya menjadi aktivis kampus kayak presiden itu memang harus bisa apa aja. Ini kan juga salah satu bentuk advokasi hukum ini. Iya kan? Kamu melakukan advokasi hukum tuh tak gitu loh. Jadi memorinya banyak banget ya maksudnya dari aksi turun ke jalan advokasi hukum. Jadi worth it ya untuk mengorbankan jadwal kuliah ya Bit ya karena pelajaran hidup sebagai aktivisme itu modal besar untuk besok ketika kan sekarang udah pada terjun ke society kan. Ternyata pengalaman organisasi aktivisme tuh sangat terpakai nggak sih pas udah terjun ke society ya. Berarti dan itulah salah satu pengalaman yang berkesan banget. Gitu. Menurut saya sampai hari ini saya merasa punya hal yang akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain minimal teman-teman di kampus saya gitu. Berarti itu juga legacy kamu selama menjabat lah ya, warisannya gitu. Keren sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu satu hal yang menurut saya memorable. Nah, selain itu ya mungkin ya saya bisa punya teman-teman perjuangan kayak Mas Abid dan Mas Paujan. Walaupun kampus beda, terus latar belakang beda gitu. Tiba-tiba kita dipertemukan dalam satu wadah BEM ini gitu kan. Dan walaupun banyak hal yang di setiap kampus beda-beda isu, tapi ketika ada isu yang fokus kepada kebijakan untuk publik ya kita bisa bersatu untuk memperjuangkan itu dan itu pemuda bersatu untuk kepentingan bangsa. Iya enggak sih? Waduh ini banget deh, tapi ya real kan? Memang kita tuh bersatunya pada saat seperti itu gitu. Fungsi kita juga sebagai anak muda walaupun misalkan sering dilabeli aduh minim pengalaman lah atau apa segala macam, justru sebenarnya yang bisa dikatakan paling jernih pikirannya itu anak muda. Level mahasiswa ini gitu loh. Karena kan kita secara intelektual itu sedang sedang segar-segarnya. Memang informasi banyak bisa masuk, tapi justru saat itu juga kan kita itu bisa dibilang belum banyak tunggangan, kasarnya. Ya kan belum banyak kepentingan yang berbentrokan dengan idealisme pemuda itu. Muda itu adalah kekuatan, ya nggak sih? Oke. Itu pengalaman dari Atta. Aku ke Fauzan deh, apa nih yang paling berkesan selama menjadi aktivis kampus itu apa, Tak? Sebenarnya kalau bicara setiap pergerakan yang kita lakukan, aksi kan nggak cuma sekali dua kali ya. Ada beberapa kali aksi. Cukup sering lah kita aksi di zaman periode 2021-2022 itu. Sebenarnya unforgettable memories itu setiap momen itu ada aja gitu ya. Tapi yang benar-benar gong gitu. Yang benar-benar gong sih sebenarnya di akhir-akhir masa periode lah gitu. Bicara tentang kita mau aksi, perlu kita dalam aksi itu ada satu hal yang sangat penting ya, namanya perhatian publik gitu. Biar kita dapat perhatian publik. Nah, waktu itu ini isunya BBM. Iya itu sempat panas. 2022 nggak sih? Betul. Iya, 2022. BBM. Betul. Nah, isunya BBM justru kita waktu itu tidak aksi ke lembaga negara gitu kan, tidak aksi ke BUMN Pertamina gitu misalkan atau di Kementerian BUMN atau ke istana gitu atau ke DPR gitu. Iya, kalian aksi. Tapi justru kita aksi di jalanan. Kita stop pengguna motor gitu, terutama ojek-ojek online, kita bagi-bagi bensin.
kita bagi-bagi BBM pada mereka. Biar kita dapat perhatian publik dan waktu itu momennya viral juga ya di mana-mana gitu, dan setelah kita dapat perhatian publik kita makin gencarkan lagi gitu isu tersebut. Jadi kita membuat sesuatu yang berbeda lah gitu. Dari yang mungkin sebelumnya kita aksi-aksi turun jalanan gitu di depan gedung segala macam, kita teriak orasi dan sebagainya. Tapi waktu itu kita bagi-bagi BBM gitu. Sekaligus kita juga membuktikan kepedulian kita kan terhadap ojek online yang terutama terdampak waktu itu. Mereka cukup resah lah dengan kenaikan BBM. Itu. Nah, tarif waktu itu tidak naik gitu kan, tapi BBM naik. Jadi kesulitannya adanya di mereka, dan itu kan memiliki dampak yang penuh ya ke yang lain-lain gitu. Seperti harga bahan pangan pokok gitu dan sebagainya kan jadi naik dengan harga BBM itu naik. Jadi fokus saya waktu itu di sana. Tapi memang setiap kebijakan itu ya selalu pasti punya yang namanya trickle down effect. Kebijakan itu mungkin fokus pada satu bidang, tapi kan ada efek yang menyebar kepada bidang lain. Apalagi kalau misalkan itu dalam konteks kebijakan yang memang sangat primer gitu ya. Ini kan BBM ini udah pokok gitu, dan pasti ke aspek ekonomi jelas, pasti ke segala bidang itu pasti kena gitu. Berarti itu pengalaman yang sangat memorable. Tapi aku menanyakan soal pengalaman yang gak kalian bisa lupain sebagai aktivis atau presiden kampus ini, juga sebenarnya bisa juga soal misalnya hal yang itu menakutkan gitu. Mungkin bentuk ancaman atau apa, tapi setelah kita dengar cerita dari Abid dulu gitu. Kalau Abid ini sisi positifnya dulu teman-teman yang aku mau dengar, nanti setelah itu kita kupas yang sisi mungkin agak-agak mengerikannya gitu. Ya, Abid gimana tuh? Kalau berbicara pengalaman yang paling memorable ya, tadi udah disebut sama Mas Fauzan ketika aksi BBM tahun 2022. Itu juga waktu itu saya diberi amanah lah sama teman-teman semua itu sebagai koordinator lapangannya waktu itu. Jadi wah, korlapnya. Sepanjang periode saya menjabat ya, itu aksi paling besar itu ketika kenaikan BBM. Yang pertama, kenapa bisa besar? Karena memantik isunya kepada teman-teman mahasiswa itu mudah gitu. Karena BBM itu terdampak oleh siapapun. Siapapun, gitu semua kalangan. Ya kan, teman-teman yang kupu-kupu, teman-teman yang kuliahnya kerjanya cuma pacaran gitu kan. Itu pasti terdampak juga bensin kan gitu kan. Mau jalan kemana, terdampak bensin. Akhirnya mereka mau turun gitu. Itu sangat mudah memantiknya lah kepada teman-teman. Akhirnya disitulah sekitar 2.000 atau 3.000 lah depan istana gitu kan. Kita bisa berdemonstrasi bareng-bareng perihal kenaikan BBM. Berbeda dengan isu-isu yang lain, contoh RKUHP, contoh Undang-Undang Cipta Kerja. Kita harus menjelaskan berkali-kali, mengedukasi berkali-kali, bahkan udah bikin kajian, udah bikin meme pun ternyata nggak sebesar BBM yang BBM pun juga kita nggak, kajiannya nggak dalam-dalam banget. Aku jujur ya nggak dalam-dalam banget, tapi memudah untuk memantikan teman-teman mahasiswa untuk turunnya. Akhirnya itu jadi pelajaran besar sih bahwa gini loh cara bagaimana kita menciptakan formula-formula untuk menaikkan isu, untuk mengajak teman-teman mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi. Walaupun pada akhirnya BBM tetap nggak jadi turun kan, tapi setidaknya jangan sampai kita menganggap bahwa wah BBM nggak jadi turun berarti kita kalah. Belum tentu gitu. Tapi bagaimana kita merawat nafas perjuangan dan nafas kita tetap mau menyuarakan aspirasi itu lebih penting gitu bagi saya. Jadi itu cukup memorable karena BEM-BEM dari berbagai daerah datang, teman-teman dari Sakti, teman Untirta dari Serang pun datang. Kekompakan gitu. Itu ada. Kekompakan itu ada dan akhirnya dari situlah kita silaturahmi kita tuh terus terawat sampai hari ini gitu loh. Ya, even udah ini ya udah nggak menjabat gitu ya. Udah nggak menjabat. Modal sosial ini tuh. Betul. Berarti itu yang paling memorable ya. Iya itu. Hal baiknya nih teman-teman. Nah aku pengen juga lah dengar karena gini, nggak mungkin ditampuk kekuasaan itu kalian kan gini kan kalian pasti bentuk aksi itu kan ada yang dalam bentuk protes ya kan, tidak setuju dan segala macam, itu kan nggak mungkin dong kalian nggak dapat pressure. Atau mungkin lebih ekstrim deh aku tanya, pernah nggak dapat orderan isu gitu yang mungkin bukan orderan isu dalam artian ditunggangi lah gitu, tapi kalian menyadari bahwa ini kalian pasti kan punya filter juga lah ya. Oh ini gue nggak bisa ditunggangin, gue nggak bisa di-steer kayak gitu. Ya itulah maksudnya, apakah kalian punya pengalaman-pengalaman yang di sisi mengerikannya lah ya, sisi kelamnya gitu. Mungkin ya tadi itu mungkin ancaman, itu kan bisa jadi. Atau mungkin ya tadi kayak sederhana, kamu nanti saya nggak lulusin. Itu kan juga bentuk
ancaman kecil ya, nggak bisa dianggap kecil juga, cuman maksudnya itu bentuk tekanan gitu, pressure bagi kalian. Di satu sisi ya kalian juga masih muda tapi kan mau nggak mau dihadapin gitu. Coba dari Abid dulu deh, ada nggak kamu pengalaman? Kalau pressure sih lebih pada ketika saya sama teman-teman BEM itu menyuarakan tentang rapor merah rektor gitu. Jadi di periode 2022 itu di Desember itu peralihan mau ke rektor baru, dan rektor yang ketika saya ngejabat di 2022 itu mau mencalonkan lagi di 2023. Kita kumpulin lah ya kritik-kritik, kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang nggak berjalan segala macam kita kumpulin, kita bikin kajian sampai kita bentuk rapor merah untuk salah satu rektor tersebut lah. Kita bikin kajiannya, kita sebar ke media-media, kita sebar ke guru besar, kita sebar ke mahasiswa sehingga walaupun pada akhirnya memang rektor itu bukan dipilih oleh mahasiswa kalau di UIN sendiri ya, tapi dipilih oleh Menteri Agama. Sampai akhirnya saya dipanggil, nggak hanya dipanggil oleh rektornya tapi dipanggil oleh orang tua gitu. Karena kebetulan ibu saya itu salah satu dosen di UIN Jakarta yang ada ancaman juga gitu dari rektor kepada ibu. Ini boleh nggak sih? Tapi nggak apa-apa. Sampai ya ketika kita bikin konsolidasi kajian, rapor merah untuk rektor segala macam itu ancaman bukan hanya dari rektorat aja tapi dari orang tua sendiri gitu. Yang udahlah kamu ngapain, coba cari isu yang lain segala macam. Tapi gimana ya kita udah mau menyuarakan ini dan sudah terlanjur mengkonsolidasikan. Dan gitu ini kan maksudnya aspirasi bukan hanya Abid dong, ini aspirasi mahasiswa. Gua nih presidennya mahasiswa gitu. Betul. Dan ya teman-teman mahasiswa itu sepakat gitu untuk menyematkan rapor merah tersebut yang itu ya sempat karena kebetulan rumah deket sama kampus ya, ya sempat nggak pulang beberapa hari lah untuk menjaga nggak banyak cekcok sama orang tua gitu, nggak banyak berdebat ya lebih tepatnya gitu. Jadi itu lumayan serius sih. Tapi pada akhirnya let it flow aja gitu. Pada akhirnya toh itu tidak menyerang kepada personal rektor gitu. Kita menyerang kepada kebijakan rektor as a rektor gitu. Bukan as a rektor tersebut gitu, bukan ke nama tersebut tapi sebagai dia menjabat sebagai pemangku kebijakan lah. Ya stakeholdernya gitu. Memang harus kayak gitu ya. Cuman maksud aku ya selama bentuk protes kalian itu juga bisa dipertanggungjawabkan dalam apa tadi tuh? Kalian buat kajian kan, draft kajian itu kan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu, bukan hanya sekedar opini atau mungkin itu sekedar gosip gitu ya. Ini kan jelas gitu. Selama makanya itu dia sebagai aktivis, sebagai mahasiswa kita tuh sangat boleh, dan kita kan juga hidup dalam zaman demokratis ya. Maksudnya kita boleh mengkritisi apapun. Yang penting kita tuh punya dasar landasan yang jelas gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya kita backgroundnya mahasiswa ya, kita by data dong. Betul. Ya nggak sih, by data gitu, menyerangnya gitu ya gitu. Oh berarti itu pengalaman yang cukup punya pressure. Sampai pada akhirnya dipanggil ke rektor gitu kan. Udah berjajar tuh. Jadi waktu itu teman-teman kita mau aksi kan, udah bawa sekitar 50 orangan ke rektorat gitu. Oke, Abid dipanggil sama rektor, teman-teman mau masuk tuh nggak boleh gitu. Ya udahlah. Ya udah saya sendiri menghadap sama rektor, wakil rektor 1, 2, 3, 4 sama kepala bagian segala macam di kampus yang pada akhirnya ini kebanyakan kamu tuh asumsi gitu. Oke lah terserah mau nilai apapun itu draft kajiannya. Sampai saya bilang situ kalau mau melaporkan ke polisi silakan gitu. Kalau mau melaporkan ke Dewan Pers atas nama pencemaran nama baik silakan gitu. Justru itu yang saya tunggu karena disitulah isunya tuh bakal lebih naik gitu. Tapi pada akhirnya nggak dilaporkan. Jadi ya kok nggak dilaporin sih? aduh gitu ya. Berharapnya dilaporin aja. Biar kita adu kekuatan dalam artian kajian kita emang berbentuk asumsi padahal itu fakta-fakta. Iya sih, memang public opinion ini hal yang sulit sebenarnya. Membentuk public opinion, merubah public opinion, bahkan untuk menjadi attention sebagai public opinion itu juga hal yang sulit gitu ya. Tapi keren sih, keren. Yang pengalaman si Abid ya. Berarti itu secara internal lah ya. Apalagi ini sampai orang tua juga gitu, khawatirin ke orang tua. Kalau dari Fauzan sendiri, apa nih pengalaman suramnya gitu? Pengalaman suram ya. Wah cukup banyak. Banyak ya, aduh. Seru ya. Tapi bisa nggak dirangkum? Mulai dari mulai dari ancaman-ancaman lewat WhatsApp gitu ya. Ya mungkin nganggap biasa lah gitu ya. Terus sampai di disadap gitu disadap gitu.
Handphonenya disadap. Handphonenya. Wow. WhatsAppnya hilang gitu, Instagram juga hilang gitu. Untungnya tapi cepat bisa recover ya. Terus ya ada yang ngechat waktu itu, saya tahu lokasi kamu di mana gitu. Ih, gila sampai Terus segitunya. ada yang ngirim nge-share log kan ada di WA kan bisa share location kan. Ini kan kosan kamu gitu, difotoin. Ini kan depan kosan kamu gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu kita dapat ancamannya Cukup di sering ditemuin. 2021 2022 itu cukup sering. Bahkan ada yang telepon call yang nggak berhenti nih sampai handphone tuh panas loh. Jadi ada telepon masuk, jadi kita nggak bisa berkomunikasi gitu, nggak bisa buka apa-apa gitu karena telepon masuk terus kita matiin misalkan kita decline gitu ya, terus masuk terus gitu, atau bahkan kita biarin terus masuk terus berjam-jam gitu, bahkan sampai panas, bahkan sampai Itu handphone pasti by mati hacker gitu. dong ya nggak sih? Ya pasti gitu, siapa pelakunya ya kurang tahu. Ya. Tapi gini nih, maksudnya ancaman itu kan pasti muncul karena isu tertentu dong. Ya itu isu 3 periode waktu itu. Oh wow. Bahkan saya nggak sebut instansinya lah ya, waktu itu ada ditemuin sama instansi. Saya tuh duduk ngobrol gini kan, kayak kakak gitu. Saya ada 2 orang gitu, ya ngobrol aja gitu, kamu mau ngapain gitu segala macam, tapi pistol ada di atas meja Kak. Oh my god. Kamu sampai mengalami itu, Fabi? Mengalami Tapi itu. kamu emang kelihatan kayak vokal banget. Tapi kalian semua kelihatan vokal banget sih, cuman kayak wow Kita sampai ngalamin itu. ya makanya ya tadi memperjuangkan isu tuh juga, apalagi kalau isu-isunya tuh isu besar seperti itu ya. Iya. Wow, tapi itu tahu nggak sih orang tua? Ada beberapa momen yang saya cerita ke Yang orang tua, ada beberapa yang tidak gitu. Tidak, iya. Tapi Bagaimanapun kan ini ya. Yang terakhir tuh yang mungkin sampai ke fisik ya gitu. Ini saya pernah kena sampai ke fisik. Kalau yang lain-lain mungkin ancaman gitu. Pistol di atas meja saya masih nggak takut Kak gitu. Saya mati hari itu gitu. Saya yakin seluruh mahasiswa Indonesia pasti gerak gitu. Kepercayaan saya waktu itu. Ntar, Saya nggak tahu nih teman-teman saya akan gerak atau tidak kalau misalnya saya mati hari itu ya. Jujur, tapi guys. kepercayaan saya mereka pasti akan gerak. Hari itu. Jujur guys, ini juga hostnya belum siap mendengar itu gitu. Tapi kepercayaan saya gitu, seyakin itu dan sepercaya itu saya sama teman-teman saya gitu, yang kalau saya mati hari itu ditembak walaupun ada pistol di atas meja itu, gitu, saya yakin teman-teman saya bergerak. Saya nggak tahu hatinya mereka, tapi saya yakin dan percaya aja akan hal itu. Nah semua yang saya ceritakan di awal tadi itu kan tidak ada bentuk fisiknya Kak. Maksudnya tidak kena. Mungkin psikis saya keganggu gitu, pasti, tapi fisik enggak kan. Nah cuman ada yang paling pecah di akhir masa periode saya juga, itu saya sempat keganggu fisik juga. Isunya isu kampus sih sebenarnya, isu internal. Justru bukan ya, isu nasional. Kayak Abid tadi ya, internal. Iya, ini isu internal. Jadi di Trisakti itu kita tahu selama ini parkir itu tidak berbayar dan parkir itu gratis. Nah, di 2022 itu tiba-tiba ada vendor masuk dan sistem parkir tiba-tiba berbayar gitu. Elektrik gitu, jadi Elektrik berbayar ya. gitu ya. Berbayar, dan itu saya cukup besar dorongannya. Saya dengan teman-teman mahasiswa cukup besar dorongannya, bahkan sampai kita blok, sampai kita bajak pos-pos dari parkiran Parkir itu itu, gitu. Nah, sampai ada momen waktu itu kita berhadapan lah dengan oknum lah dari pihak parkiran ini gitu, yang diduga juga alumni gitu, alumni Trisakti juga sih sebenarnya gitu. Jadi makanya saya sebut kasusnya kasus internal gitu. Nah, sampai akhirnya ya biasa kita kan berargumen Kak. Apapun kan kita berargumen. Tapi ada beberapa orang yang mungkin dia tidak bisa terima dengan argumen kita gitu, sehingga mungkin dia singkat pemikirannya gitu. Jadi saya ditendang, ditendang dan kepala saya dibenturin waktu itu. Untungnya ada videonya. Tapi kejadian itu di kampus? Kejadian di dalam kampus. Ada videonya. Untungnya waktu itu ada salah satu, saya dapat kabar sih katanya security gitu, yang ngevideoin, dan kayaknya itu ada laporan polisi. Heboh nggak sih dulu cerita ini? Kayaknya pernah sempat heboh. Iya. Itu bahkan sampai laporan polisi loh itu Kak. Iya. Iya, saya melaporkan ke polisi, ada LP-nya gitu. Dan cuman kemenangan saya akan hal itu pada akhirnya parkiran tetap ada,
tapi untuk mahasiswa digratiskan gitu untuk angkatan yang aktif gitu. Maksudnya gini, kenapa fasilitas mahasiswa itu dikomersialisasikan gitu loh? Itu kan bentuk komersialisasi dong. Itu yang terjadi di beberapa kampus. Iya, parkir itu udah include dong dengan UKT. Iya, betul. Itu pemahaman dasar loh. Iya enggak sih? Ini bukan mall gitu loh. Iya, betul. Dan aksinya ya udah bener dong. Memang kalian harus membela kepentingan sebagai mahasiswa. Cuman yang disayangkan kan bisa dibilang lah, orang yang melakukan kekerasan terhadap Fauzan itu kan pihak ketiga jadinya kan. Itu cukup ramai Kak, bahkan sampai presiden mahasiswa sebelumnya ikut turun juga membantu, dan bahkan senior yang mungkin saya tidak pernah ketemu angkatan 80 90-an itu juga turun karena memang dari kampus gimana? Ya, dari kampus juga pada akhirnya orangnya diberhentikan. Iya, aku juga aneh kenapa kebijakan itu bisa ini ya, maksudnya dijalankan kan itu juga diimplementasikan kan aneh juga ya. Oknum yang melakukan tindak kekerasan itu akhirnya dinonaktifkan. Dan kebijakan itu dicabut ya? Kebijakannya tidak dicabut, cuman ada revisi. Direvisi untuk tetap mahasiswa. ada sistem parkir, tapi untuk mahasiswa digratiskan. Iya, sudah seharusnya sih ya kalau mahasiswa. Masa ya kita lagi belajar terus kita mikirin aduh parkir gue berapa ya totalnya hari ini, ya gak sih, kayak ke mall jadinya. Lama-lama ada valet juga tuh. Oke, itu dari Fauzan ya. Dia agak horor ya Tak ya. Kalau Atta belum. Abid ya pressure orang tua ngeri juga. Ini malah fisik. Sekarang Atta nih apa Tak kira-kira kalau kamu Tak? Sebetulnya kurang lebih ancaman juga. Pernah lah. Salah satu dari yang dialamin Mas Fauzan yaitu masalah kosan kan. Jadi saya pernah disamperin oleh salah satu oknum yang orang-orang juga nggak tahu kosan saya di mana, karena saya juga karena aktivis jadi suka berpindah-pindah gitu Kak. Bahkan saya sering numpang di kosan temen gitu. Betul. Dia sampai ada salah satu oknum nyamper ke kosan temen saya gitu, yang di mana malamnya itu emang saya ada di situ gitu. Berarti curiga saya dari malam ada oknum yang coba mengikuti lah gitu Kak. Dan itu juga sama soal big issues itu. Kalau ini lebih ke isu regional Kak. Masalah waktu itu UMP. UMP Provinsi Banten yang lagi diupayakan sama buruh supaya naik gitu. Tapi naiknya nggak signifikan dan nggak sesuai keinginan para pekerja gitu Kak. Nah, di situ emang saya ikut cukup juga vokal dalam isu itu karena ada salah satu mahasiswa yang berpihak kepada penguasa gitu. Akhirnya ya saya mengambil posisi ya harus dalam posisi gitu yang ya, pro terhadap kebijakan ini supaya pro terhadap para pekerja gitu, adanya kenaikan UMP di Provinsi Banten, karena Banten adalah provinsi paling tidak bahagia di tingkat pengangguran tertinggi di seluruh Indonesia. Banten menempati posisi tertinggi sebagai provinsi paling tidak bahagia gitu. Aduh, tapi kamu bahagia kan Tak sekarang? Ngeri juga ya, maksudnya kayak kalau tadi sesuai tingkatannya, maksudnya tadi karena Fauzan soal big issues secara nasional, ancamannya juga setara lah ya. Saya ada satu lagi mungkin nih baru keinget juga. Ini kalau teman-teman menteri saya yang waktu zaman kabinet saya waktu itu nonton, mungkin mereka masih ingat nih gitu. Ada momen waktu itu lagi isu 3 periode juga. Kita diundang ke TV One, Catatan Demokrasi waktu itu. Jadi kita berangkat 5 orang. Ini pakai mobil salah satu menteri saya waktu itu. Kita udah parkir mobil di TV One gitu, dan semuanya 5-5-nya kan kita naik ke masuklah ke studio gitu. Kita masuk ke studio, kita tag apa segala macam, udah selesai, kita balik, mobil tuh tetap jalan, masih hidup gitu. Di pertengahan jalan tiba-tiba mobil mati. Saya nggak tahu itu sabotase atau memang kebetulan mati aja, itu saya nggak tahu tuh. Gitu. Tapi kalau teman-teman sinyalir, wah jangan-jangan nih kita disabotase gitu. Tapi memang waktu itu isunya memang kenceng kan. Kenceng, gitu. Iya. Itu bukan kenceng lagi, tsunami gak sih? Puting beliung gak sih isu itu gitu? Mengobrak-abrik semua lapisan negeri gak sih? Tapi untungnya aman sih mobilnya sih, waktu itu. Dan itu juga kan mungkin ya gak bisa juga dibuktikan. Ya gak bisa dibuktikan, kita gak tahu kan waktu itu. Iya benar-benar. Ya tapi ya itulah ya, lika-liku menjadi seorang aktivis. Ini pada level mahasiswa kan, jiwa-jiwa
ibaratnya tuh lagi berapi-api gitu kan. Tapi syukur alhamdulillah, maksudnya apa yang kalian lakukan, kalian lalui gitu kan, pengalaman yang sangat worth it ya kan. Kayak penyampaian di awal gitu, ya setahun ini nggak, apa tadi Pak Fauzan juga ya, setahun ini nggak bakal lagi dilalui gitu. Jadi selalu ada yang kita gain dan pasti ada yang kita lose ya kan. Ada yang kita dapat, ada yang harus kita tinggalkan kayak gitu. Ada resikonya, ada konsekuensi logisnya gitu. Nah oke nih, seru banget ya podcast kita hari ini. Yang terakhir deh nih ya, karena kayaknya kita enak banget nih ngobrolnya kalau nggak iya kalau nggak di-cut nih, waduh. Emang kalau ngomong aktivis tuh kayak nggak habis-habis gitu. Yang terakhir deh nih, sekalian closing statement dari kalian. Apa nih ya pesan-pesan dari kalian gitu untuk aktivis-aktivis muda di luar sana, mahasiswa-mahasiswa di luar sana ya, untuk hal-hal yang maksudnya in general aja gitu, pesan-pesan kalian, harapan kalian untuk bangsa ini, untuk sesama teman-teman pemuda ini dalam menghadapi perjuangan hidup kita, baik itu kita selama jadi mahasiswa, kayak kalian menjadi aktivis, atau ya pokoknya in general lah. Apa nih? Coba mulai dari Atta dulu deh, pesan-pesannya apa? Ke situ ya. Ya menurut saya kalau untuk aktivis sekarang, karena bicara soal aktivis adalah bicara seni kepemimpinan, Kak. Yang pertama yang perlu dipelajari itu adalah ketenangan, Kak. Oke, nice quote. Kalau tidak bisa menjadi pemimpin yang tenang, otomatis kita juga belum bisa menenangkan orang-orang yang kita pimpin ya. Yang kita pimpin. Kita ngajak orang lain demo gitu, aksi, tapi kitanya sendiri belum tenang gitu. Masih takut intervensi, masih takut banyaknya rintangan, halangan gitu. Terus yang kedua ya kita harus belajar menguasai apapun gitu, Kak. Karena saya dari Fakultas Hukum, kalau untuk bicara universitas kan multi jurusan gitu. Iya betul, multidisiplin ya. Jadi ketika ada ilmu-ilmu yang lain harus saya pelajari juga. Misalnya bicara soal kreativitas mahasiswa, saya kan ilmu sosial. Terus ada teman-teman yang dari ilmu eksak teknik gitu kan, teknik. Nah, saya juga harus belajar. Jadi untuk jadi seorang aktivis harus bisa belajar menguasai apapun gitu. Cepat belajar lah ya. Cepat untuk belajar lah gitu. Haus juga untuk belajar ya. Iya gitu. Jadi selain menguasai ilmu ya menguasai kondisi gitu, menguasai dinamika gitu kan. Karena kalau bukan pemimpin ya menguasai dinamika yang ada di lingkungan gitu kan siapa lagi gitu kan. Kita udah jadi presiden gitu, udah jadi orang nomor satu lah di mahasiswanya gitu, Kak. Jadi untuk teman-teman aktivis sekarang ya belajar untuk tetap tenang dan tetap kuasai. Tenang dan tetap menguasai. Nice quote, cocok nih sama karakter Atta yang dari tadi selalu tenang dan tersenyum gitu ya. Next ke Abid dulu. Kalau pesan aku ya kepada teman-teman aktivis dan organisatoris ya, karena mungkin ada teman-teman yang merasa berat disematkan sebagai aktivis. Yang pertama, mau nggak mau, percaya nggak percaya, suka nggak suka, kita harus tetap kolaborasi gitu. Jadi mengutip perkataan Bang Nezar Patria, dia mantan alumni aktivis 98 yang hari ini menduduki sebagai Womenkominfo gitu ya. Jadi PR aktivis 98 itu adanya pada akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri gitu ya. Ya mungkin kita mengenal tokoh-tokoh itu yang pada akhirnya jalan di bidangnya masing-masing itu oke, tapi pada akhirnya tidak ketemu di satu jalan yang sama. Nah makanya kenapa hari ini saya juga tetap menjalin silaturahmi dengan Mas Atabik, dengan Mas Fauzan dan beberapa aktivis lainnya supaya kita tetap pada koridor dalam menyuarakan aspirasi yang sama gitu. Begitupun dengan teman-teman aktivis dan organisatoris yang lain. Pada akhirnya kita harus berjalan berbarengan sehingga isu yang kita suarakan itu tetap akan didengar oleh entah itu DPR, entah itu pemerintah dan sebagainya, sehingga kolaborasi itulah yang akan hidup dan menghidupi di masing bidang yang lain. Karena itu yang menjadi evaluasi aktivis 98 gitu. Pada akhirnya masing-masing menjadi politisi, it's okay kita aktif di partai A, di partai B, tapi kenapa kita nggak menyuarakan pada suara yang sama gitu loh. Karena kita berangkat dari kendaraan yang sama, itu aktivis 98. Itu kata Bang Nezar Patria waktu itu. Jadi
harapannya sih kita bisa pada akhirnya sama Mas Atabik, sama Mas Fauzan gitu, sama Kak Desi gitu. Iya, Kita bisa benar-benar. pada akhirnya kita bisa berjalan berbarengan. Iya. Itu aja sih Kak. Iya, nice ya, kolaborasi memang kayak kita boleh berwarna apa aja. Betul. Tapi kalau bisa tujuan kita sama. Betul. Walaupun kita diferensiasi warna itu nggak masalah, it's okay. Iya, itu keniscayaan. Iya, keniscayaan. Bineka Tunggal Ika guys, gitu. Jadi itu bagus sih. Tadi udah tenang dan kuasai, lalu kolaborasi. Karena memang juga aktivisme itu kan nafasnya juga memang kolaborasi. Betul. Kan? Iya kan. Yang terakhir nih. Ya, singkat aja Kak, singkat padat. Saya ingin sampaikan buat teman-teman aktivis semuanya, kesulitan itu bukanlah kesulitan itu yang justru membuat kita takut, tapi ketakutan itulah justru yang membuat kita sulit. Untuk itu kita harus lawan ketakutan. Oh, bagus sih, keren. Jadi tadi apa? Yang pertama tenang dan menguasai, lalu kolaborasi, dan yang terakhir adalah lawan rasa takut. lawan Jangan rasa takut. takut. Modal seorang aktivis sih, iya nggak sih? Modalitas utama tuh, base-nya dasarnya. Oke guys, jadi teman-teman pemuda hari ini, aduh seru banget. Mungkin kalau nggak ada time nih ya, ini bakal lanjut terus sih, tapi kan nggak mungkin gitu. Tapi artinya di hari ini kita bisa ngobrol dengan pemuda-pemuda inspiratif yang dihadirkan Rumah Pemuda ya, teman-teman. Mantan ya aku sebutnya ya, mantan presiden BEM, presiden mahasiswa dari beberapa universitas kenamaan di Indonesia gitu. Nah di sini juga aku pengen menyampaikan bahwa menjadi anak muda, menjadi mahasiswa itu sebenarnya adalah golden momennya gitu. Bagaimana kita pada masa ini mengaktualisasikan diri, mengeksplorasi diri, dan juga pada masa ini tuh kita bisa memproyeksikan diri kita mau menjadi apa ke depannya gitu. Jadi kayak kata Fauzan tadi, jangan pernah takut, jangan pernah berhenti belajar kayak juga tadi pesannya Atta gitu, dan juga kayak katanya si Abid, kita jangan pernah berhenti untuk berkolaborasi karena dari situlah kita semua bisa menemukan dan menciptakan hal baru, semangat baru berkumpul kayak gitu kan. Jadi itu dia podcast Rumah Pemuda hari ini. See you in the next podcast Rumah Pemuda. Bye-bye.